Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Negerinya bernama Ratnavisuddha dan gelar Budanya adalah Prabhuta Ratna. Pada kala tak terhingga dulu, terdapat seorang Buddha bernama Prabhuta Ratna. Negerinya bernama Ratnavisuddha. Dikarenakan semuanya terbentuk dari 7 mustika, murni tanpa noda kotoran. Gelar Buddha itu adalah Prabhuta Ratna, sebab dirinya menggunakan kekayaan Dharma dari pahala kebajikannya untuk memberi manfaat tanpa habis-habisnya. Dalam beberapa hari ini, semua orang telah bersungguh hati. Stupa Buddha Prabhuta Ratna muncul. Hati setiap orang bersuka cita dan bahkan Buddha memberitahukan kepada semua orang sebab dan kondisi kemunculan stupa Buddha Prabhuta Ratna. Itu adalah dikarenakan Bodhisattva Mahapratibhana tahu bahwa hati semua orang memiliki keraguan dan memohon Buddha untuk menjelaskan. Buddha Sakyamuni telah menjelaskannya. Pada masa lalu, waktu yang sangat lama, pada penjuru timur dari Asemkya dunia yang tak terhingga, terdapat seorang Buddha. Ketika Buddha ini hendak memasuki parinirvana, pesan terakhirnya adalah berharap membangun sebuah stupa mustika untuknya. Seluruh tubuhnya berdiam di dalam stupa mustika. Di tempat manapun, di dunia manapun. Tempat yang ada Buddha membabarkan sutra teratai, stupa mustika ini akan muncul dari bumi. Ini untuk membuktikan bahwa Buddha mengajarkan prinsip kebenaran dari sutra teratai adalah benar dan nyata. Sungguh merupakan obat mujarab untuk mengobati dunia. Itu adalah praktisi yang bersungguh hati untuk mengarah ke arah yang benar. Adalah jalan menuju kebudahan. Ini adalah makna dari kemunculan stupa mustika. Tetapi Buddha Sakyamuni ingin mengutarakan ikrar agung Buddha Prabhuta Ratna di masa lalu. Ikrar beliau adalah kelak di dunia manapun, jika terdapat persamuhan di mana Buddha membabarkan sutra teratai, stupa mustika akan muncul. Dapat dilihat bahwa setelah mencapai kebudahan, Buddha kuno di masa lalu dan Buddha Sakyamuni sekarang. Buddha masa lalu dan Buddha masa kini. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, yaitu melindungi sutra ini. Menggunakan sutra teratai mengajarkan para makhluk. Sedemikian dipentingkan. Apakah itu Buddha kuno yang telah parinirvana juga turut memperhatikan dan menghormati sutra teratai yang menakjubkan ini. Sekarang Buddha Sakyamuni telah berusia lanjut. Sebelum memasuki parinirvana, harus membabarkan sutra teratai sampai habis. Ini adalah karena semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Oleh karena itu, saat membahas kalpa tak terhingga dulu itu, terdapat seorang Buddha bernama Buddha Prabhuta Ratna. Buddha Sakyamuni memperkenalkan Buddha ini, yang datang dari dunia yang sangat jauh di penjuru timur. Zaman lampau yang sangat jauh dan sangat lama sekali waktunya. Buddha kuno yang telah memasuki parinirvana saat ini bersama dengan stupa mustikanya, dimanapun sutra teratai dibabarkan, itu adalah di puncak burung nasar yang secara tiba-tiba muncul dari dalam bumi. Pemandangan tersebut Buddha Sakyamuni menggambarkan. Negerinya bernama Ratnavisuddha, dikarenakan semuanya terbentuk dari 7 mustika. Memperkenalkan dalam negeri itu adalah begitu bersih, sangat murni. Semuanya terbentuk dari 7 mustika. Mutiara, batu karnelian, koral, amber, dan lain sebagainya. Inilah pemandangan yang terlihat di negeri tersebut. Tidak ada benda yang kotor sama sekali. Semuanya benar-benar bersih, tidak ada noda kotoran, sehingga negerinya disebut Ratnavisuddha. Karena dunia itu begitu murni, semua yang ada di dalamnya adalah mustika. Nama Buddha itu juga disebut Tathagata Prabhuta Ratna.
Ini dikarenakan pada kehidupan lampaunya telah menciptakan banyak pahala kebajikan. Dalam beberapa hari ini terus membahas, diperagung oleh puluhan ribu kebajikan, adalah dimulai dengan praktik 6 paramita. Perdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Disebut sebagai 6 paramita. 6 paramita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan para makhluk di dunia, sehingga menciptakan berkah. Dalam berlaksa praktiknya, menciptakan berlaksa berkah di dalam kerumunan masyarakat yang memiliki berbagai noda batin. Sebelum mencapai kebudahan, mesti menapaki jalan bodhisatwa terlebih dahulu. Di tengah noda batin menempa kebijaksanaan, maka kebijaksanaan dan berlaksa praktiknya. Berkah dan kebijaksanaan tercipta melalui berlaksa praktik, menjadi kekayaan dharma dari pahala kebajikan. Semuanya adalah untuk memberi manfaat tanpa habis-habisnya. Bisa berdana kepada semua makhluk hidup, ini menjelaskan sudah terakumulasi dari waktu ke waktu. Dalam melakukan kebajikan, dari segi waktu mesti diakumulasi melalui waktu yang sangat panjang. Waktu lebih lama yang terakumulasi juga akan lebih banyak. Seperti kita di dunia, berapa banyak bodhisatwa dunia hidup lebih lama, lebih awal membangkitkan tekad, melakukan banyak kebajikan saat terjun di tengah masyarakat. Dengan umur yang lebih panjang dan memiliki banyak waktu, dengan sendirinya akumulasi dari perbuatan baik menjadi banyak. Bumi, langit kekal dan bumi abadi. Sebenarnya bisa seberapa panjang dan berapa lama? Di atas bumi kita ini, para ilmuwan kita sekarang mengatakan seperti ini. Bumi ini telah berusia 4,6 miliar tahun. 4,6 miliar tahun ini adalah yang dikatakan oleh ilmuwan. Akan tetapi langit kekal dan bumi abadi. Akan tetapi di dalam ruang angkasa, ini tidak dianggap sebagai waktu yang lama. Bagaimana dengan umur manusia? Kita bisa hidup di atas bumi sebenarnya dapat hidup berapa lama? Umur manusia tidak lebih dari 100 tahun. Yang dapat hidup hingga 100 tahun tidaklah banyak. Sangat sedikit. Jumlah yang sangat sedikit. Terlebih lagi di dunia kebanyakan usia manusia pendek. Ada yang hidupnya demikian pendek. Lahir baru beberapa tahun, baru beberapa hari, baru beberapa saat, ini harus dilihat dari hidupnya. Jalinan jodoh datang ke dunia, panjang ataukah pendek sehingga umur manusia hanya beberapa puluh tahun. Terus berada di dalam lahir, tua, sakit, dan mati. Hanya dalam beberapa puluh tahun yang singkat, tua, sakit, dan mati. Ini benar-benar waktu yang singkat. Akan tetapi praktisi ajaran Buddha, jika dapat memahami prinsip kebenaran secara tuntas, setelah memahami dapat menghargai kehidupan, harus tekun dan bersemangat. Kehidupan harus digunakan untuk hal-hal yang paling penting, yaitu berbuat kebajikan. Jangan menyia-nyiakan waktu. Di dunia harus menjalin jodoh baik. Di tengah kerumunan orang banyak, kita dapat menyebarkan dharma bajik. Untuk menyebarkan dharma bajik, diri kita sendiri harus belajar. Harus belajar mempelajari ajaran Buddha. Ajaran Sang Buddha untuk mendidik kita, jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. 2 kalimat sederhana, tapi ada seberapa banyak kejahatan? Semua makhluk hidup di dunia, ada ribuan jenis kondisi di luar. Keinginan hati manusia mengikuti kondisi luar yang ribuan jenis. Ketika melihat, muncullah nafsu keinginan. Apa yang tidak boleh diperoleh, berusaha memperhitungkan untuk mendapatkannya. Yang seharusnya tidak ada,
muncullah kegelapan batin. Yang seharusnya tidak dilakukan, malah diciptakan. Dengan demikian telah menciptakan seberapa banyak karma buruk. Tabiat buruk seperti ini di tengah kita orang awam, setiap orang selain menciptakan karma, juga dalam hati penuh dengan kerisauan dan kegelapan batin. Juga dikarenakan adanya kerisauan dan kegelapan batin, niat pikiran kita selalu tidak sesuai aturan. Tidak ada aturan, sehingga timbul kegelapan batin, menciptakan kerisauan. Kerisauan menciptakan aktivitas karma, mengakumulasi tanpa henti. Karma seperti ini sangat berat. Kehidupan dengan usia yang sangat singkat, namun tidak tahu dan tidak sadar telah mengakumulasi sangat banyak kekuatan karma dan menciptakan sangat banyak kerisauan. Jadi, Buddha mengajarkan kita bagaimana agar dapat melenyapkan segala kejahatan. Segala kejahatan adalah banyaknya kerisauan, kegelapan batin, aktivitas karma, dan lain sebagainya. Metode ini adalah harus dari Dharma Bajik yang diajarkan oleh Sang Buddha. Untuk melawan berbagai macam dharma jahat ini, maka kita harus mempelajari segala Dharma Bajik untuk melenyapkan segala kerisauan, dan dharma jahat baru dapat mendidik para makhluk. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Ini adalah ajaran dari semua Buddha. Ini adalah yang kita para makhluk harus dengan setulus hati menerimanya. Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terjun ke tengah orang banyak. Para makhluk yang menderita bersumbangsi demi mereka. Para makhluk yang penuh kegelapan dan kekotoran batin, kita harus memberikan pengajaran kepada mereka. Ini adalah tujuan kita mempelajari ajaran Buddha. Buddha kuno dari masa lampau datang memberi kesaksian bahwa dharma ini diterapkan di dunia adalah dharma untuk menyelamatkan dunia. Sekarang Buddha Sakyamuni juga harus demikian mengajarkan kepada kita. Sutra teratai adalah mengajarkan ajaran Bodhisattva. Mengajar kita memperhatikan jalan Bodhisattva, mengajar kita bagaimana menjauhi segala kejahatan, mengajar kita harus segera dan sangat aktif untuk mempraktik segala kebajikan. Bahkan Dharma Bajik yang diwariskan kepada kita, mengajari orang untuk menjauhi kejahatan, mengajari orang untuk manfaatkan momen yang ada sekarang, juga untuk melakukan kebajikan. Diri sendiri melakukan dan mengajar orang untuk melakukannya juga. Ini adalah Buddha Dharma. Inilah yang harus kita pelajari. Ini adalah mengakumulasi kekayaan dari pahala kebajikan. Adalah memberikan manfaat tanpa habis-habisnya. Ini adalah para Buddha masa lampau dan masa kini. Semuanya mengajarkan seperti demikian. Dengan apa yang telah mereka akumulasi di masa lampau, 6 paramita dan segala praktiknya untuk mendidik kita. Kita hendaknya menerima dengan rendah hati. Kemudian harus menerima, menegakkan dan melakukannya lagi. Sama seperti Bodhisattva suci di dunia. Ada yang telah mengikuti master mulai sejak adanya suci sampai sekarang. Mereka sudah berusia 80 atau 90 tahun. Mereka masih tetap melakukan kegiatan suci. Banyak dari mereka yang masih hidup dan sehat, masih tetap melakukan kegiatan suci tanpa berhenti. Umur mereka panjang. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan setiap hari mereka terus melakukan kegiatan suci. Ini disebut mengakumulasi pahala kebajikan. Satu orang bisa mempengaruhi banyak orang. Kita akan bahas tentang sesuatu yang lebih dekat. Di Fonglin pada tahun 2016, total depo pelestarian lingkungan ada 130 depo pelestarian lingkungan, yang dimulai dari satu orang. Orang itu adalah Lin Yehua. Bagaimana dan apa sebab dan kondisi dia untuk melakukannya?
Bukan seorang yang sangat luar biasa, hanya seorang wanita biasa. Dia tinggal di desa bernama Fonglin, adalah sebuah keluarga yang sangat sederhana. Suami adalah seorang pekerja buruh. Dia bersama suaminya sejak muda adalah seperti ini, bekerja untuk menghidupi keluarga. Semua pekerjaan dia lakukan. Dia membantu suami dan mengajar anak-anak. Membantu suaminya juga sebagai pekerja buruh untuk menghidupi keluarga ini. Suaminya di 10 atau 20 tahun lalu karena pekerjaan pinggang dan tulang belakang lumbar cedera. Selama beberapa tahun tidak bisa berjalan. Keluarga ini memiliki anak-anak yang butuh hidup dan mengenyam pendidikan. Suami tidak mampu bekerja. Dia harus memikul tanggung jawab, harus memikul beban. Dia berkata, semua pekerjaan juga dia lakukan. Bisa bekerja sebagai buruh semen, juga bisa mengerjakan pekerjaan bertani. Bahkan juga ke rumah sakit bekerja sebagai pengasuh. Dia dikarenakan di rumah sakit Fonglin, kadang tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, dia kemudian menjadi pengasuh menjaga orang sakit. Kadang ke Hualien, rumah sakit ceci kita. Di mana ada pekerjaan, dia akan ke sana mengerjakannya. Di rumah sakit menjaga orang sakit. Jika tidak ada orang yang perlu dijaga, dia akan kembali mengerjakan pekerjaan buruh. Jika tidak ada pekerjaan buruh, dia akan kembali ke rumah sakit sebagai pengasuh. Pokoknya semua pekerjaan dia lakukan. Asalkan dapat menghidupi keluarga, sepanjang hidup sungguh sangatlah sulit. Namun dia sangat baik hati dan sangat optimis. Meskipun keadaan keluarganya sedemikian rupa, walau suaminya tidak dapat keluar bekerja, dia menanggung keluarga ini. Ada orang melaporkan kasusnya ke Ceci. Ada satu masa Ceci membantunya. Meskipun hidupnya sangat sulit, dia masih tetap begitu keras bekerja. Kadang-kadang pasien mengetahui keadaannya tidak baik. Dia merawat orang, merawat sampai membuat orang sangat puas. Sehingga ada orang yang memberinya angpau. Jika ada anggota keluarga pasien memberinya angpau, dia akan mentransfernya ke Ceci, memakai nama pasien tersebut untuk menerbitkan tanda terima, lalu memberikannya kepada pasien. Anggota keluarga pasien berkata seperti ini, "Angpau ini untukmu. Bagaimana kamu bisa mendonasikannya ke Ceci?" Lalu dia akan berkata, "Ini adalah cara untuk mendoakan, yaitu untuk memberkati pasien. Berharap pasien akan lekas sehat kembali. Mewakili pasien untuk berbuat baik, demi pasien menciptakan berkah." Sedemikian baik hatinya dan tidak serakah. Bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga sungguh sulit. Terus-menerus hingga lebih dari 10 tahun lalu, tiba-tiba kesehatannya memburuk. Lalu pergi periksa. Dokter memberitahukan kepadanya, "Kamu terlalu banyak bekerja. Sistem kekebalan tubuh kamu sudah tidak seimbang. Kamu telah menderita penyakit lupus erythematosus. Kamu tidak boleh mengerjakan begitu banyak pekerjaan kasar yang berat lagi." Maka sejak itu, anaknya juga sudah dewasa. Suaminya juga mengatakan demikian. "Sekarang saya juga sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan. Anak-anak juga sudah sangat besar, gantian kamu yang pensiun." Menyuruhnya untuk tidak pergi melakukan pekerjaan berat lagi. Dia merasa, kalau begini maka seharusnya saya sudah bisa sepenuh hati bergabung masuk ke Ceci. Seperti ini dia lalu berkata kepada Ceci, "Saya ingin bergabung di Ceci. Anak saya sudah bisa bekerja. Suami saya juga sudah bisa bekerja. Sekarang saya sudah bisa sepenuh hati bergabung dengan Ceci." Maka seperti ini, meskipun keluarga tidak kaya, tetapi hatinya kaya. Maka dia bergabung masuk ke Ceci, dan sepenuh hari melakukan daur ulang di Fonglin.
Semua orang lalu berkata kepadanya. Mereka berkata, "Di Ceci ada begitu banyak misi. Apapun Anda tidak pilih, kenapa Anda malah memilih misi pelestarian lingkungan?" Misi pelestarian lingkungan sangat capek. Dia lalu berkata, "Master saat ini sangat mementingkan pelestarian lingkungan. Ini adalah demi bumi. Demi kemurnian dan kesegaran seluruh ruang di bumi, kita pasti harus melakukan pelestarian lingkungan." Harus dengar kata Master. Dari teras depan rumahnya mulai sebagai depo daur ulang. Awalnya dengan satu payung besar untuk menutupi sinar matahari. Di tempat itu melakukan pemilahan. Ada seorang relawan melihatnya bekerja dengan begitu tekun. Barang-barang daur ulang diangkut dengan menggunakan sepeda motor dan kereta bermesin. Mengangkutnya dari seluruh desa. Begitu banyak barang, sehingga relawan ini membangunkan gubuk beratap seng untuknya. Setelah atapnya terpasang, dia tidak perlu lagi menggunakan payung besar itu untuk menahan sinar matahari lagi. Sekarang telah mempunyai sebuah depo pelestarian lingkungan yang beratap seng. Setiap hari dengan sepeda motor pergi angkut. Pagi dan siang hari terus-menerus mengangkut. Ada seorang secia lainnya, dia menggunakan mobil bekasnya. Setelah diperbaiki, lalu mobil ini diisi penuh bensinnya. Mengendarainya ke depo pelestarian lingkungan. Memberitahukannya, "Yehua, mobil saya ini telah diperbaiki. Bensin juga telah diisi penuh untuk kamu mengerjakan daur ulang. Seperti inilah mobil daur ulang yang pertama." Jadi dari sepeda motor berubah menjadi sebuah mobil daur ulang. Dimulai dari hal ini, dia kemudian belajar mengendarai mobil mengelilingi pedesaan. Total 130 titik pemilahan. Titik pelestarian lingkungan telah mengerahkan pedesaan tersebut. Setiap desa terdapat orang yang melakukan pelestarian lingkungan. Kalian pikirkan, dia adalah seorang wanita lemah yang sangat biasa. Keluarganya pun bukanlah keluarga kaya, tetapi dia sangat giat, sangat menghargai bekah, sangat baik hati. Ini adalah menggenggam waktu. Walaupun dokter memberitahukan dirinya ada mengidap penyakit, yakni penyakit lupus erythematosus, dia baru merasa waktu di kehidupanku harus digenggam baik-baik. Setiap menit dan detik tidak boleh disia-siakan. Inilah yang harus kukerjakan. Bukan beranggapan, saya dulu puluhan tahun telah bekerja dengan begitu keras. Sekarang saya mengidap penyakit, saya beristirahat saja. Bukan, dia malah sebaliknya. Menghargai kehidupan, menggenggam waktu dan mengakumulasi. Di tengah orang banyak menyebarkan makna dari pelestarian lingkungan. Membimbing orang-orang untuk turut melakukan pelestarian lingkungan. Menjemput orang-orang yang diselimuti kerisauan dan ketidaktahuan menjadi sekelompok relawan PL yang bersuka cita. Melakukan hal yang bajik. Juga telah membimbing tidak sedikit orang untuk mengikuti pelatihan, pelantikan, dan sebagainya. Inilah kehidupan yang indah. Inilah kehidupan yang sungguh berharga. Inilah yang disebut mengumpulkan pahala kebajikan, bodhisatwa dunia yang sesungguhnya. Mempraktikkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Coba lihat relawan Chen Sanmei kita. Melihat bagaimana dia melakukan pelestarian lingkungan. Desa itu begitu banyak orang yang mengumpulkan daur ulang untuk biaya hidup. Yang berharga mereka bawa, botol kaca yang tidak berharga ataupun kantong plastik kita kumpulkan dan bawa pulang. Kantong beras dari asosiasi petani sangat banyak. Dia menerimanya lalu dibawa ke sungai untuk dicuci. Banyak orang dan orang yang lewat melihatnya sedang mencuci di tepi sungai. Juga dengan memakai celana panjang dan sepatu, bersama-sama melangkah ke dalam air untuk membantunya mencuci. Relawan Chen Sanmei kita bertanya kepadanya, "Tuan, Anda hanya lewat sini.
"Mengapa Anda tiba-tiba pergi ke sungai?" Dia menjawab, "Benar, saya hanya lewat sini dan melihat Ihwa Sucie, juga melihat begitu banyak bodhisatwa pelestarian lingkungan. Saya melihatnya. Dengan sendirinya saya ingin turun ikut melakukan bersama mereka." Ada beberapa orang dan berkata, "Jika kamu begitu, maka seluruh badanmu akan basah." Lalu dia menjawab, "Pada dasarnya saya memang mau ke sungai untuk mandi. Sekalianlah." Sebenarnya dia bawa mobil lewat sini. Kembali ke mobil, nyalakan mesin, lalu meninggalkan tempat ini. Ini jika bukan karena melakukannya hingga membuat orang sangat mengaguminya, mana ada orang yang bersedia melewati jalan dan turun ke sungai membantunya mencuci? Tuan ini juga berkata, "Ibu saya juga bersama-sama dengan mereka melakukan daur ulang." Dapat dilihat bahwa 130 titik pemilahan di desa itu, bagaimana pelestarian lingkungan adalah begitu meluas. Coba pikirkan, ini adalah satu orang yang mempeloporinya. Sekarang seluruh desa melakukannya. Ini membuat orang sangat kagum. Bodhisatwa dunia, bodhisatwa daur ulang. Menjaga bumi, menjaga manusia sangat tidak mudah. Oleh karena itu membuat orang sangat memujinya. Ini adalah membimbing para makhluk. 6 paramita beserta puluhan ribu praktiknya mempraktikannya dalam tindakan nyata, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dan menggenggam waktu. Tidak peduli tubuh memiliki penyakit yang seperti apa, dia masih saja melakukannya dengan sangat sukacita. Kehidupan yang bersukacita. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Lalu berkata pada Buddha, "Ini adalah Bodhisatwa Mahapratibana ingin memohon kepada Buddha." Lalu berkata kepada Buddha, "Bagawan, apakah jalinan jodohnya maka stupa mustika ini muncul dari dalam bumi, serta dari dalamnya mengeluarkan suara ini?" Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Stupa mustika ini muncul keluar. Selain dari stupa mustika itu sendiri, sekelilingnya juga sangat banyak keagungan, ataupun suara genta yang halus dan menakjubkan. Bahkan di dalam stupa mustika juga mengeluarkan suara. Semua orang di dalam batinnya muncul keraguan. Oleh sebab itu datang untuk memohon kepada Buddha. Memohon kepada Buddha untuk membuka dan menunjukkan. Jadi pada ketika itu, naskah sutra selanjutnya mengatakan, pada ketika itu, Buddha memberitahukan Bodhisatwa Mahapratibana. Di dalam stupa mustika ini terdapat keseluruhan tubuh dari Tathagata di masa yang sangat lampau dulu, pada jarak puluhan juta koti asemkya dunia yang tak terhingga di penjuru timur. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Pada saat itu, Buddha berkata kepada Bodhisatwa Mahapratibana bahwa di dalam stupa mustika terdapat keseluruhan tubuh dari Tathagata. Itu adalah Buddha di masa lampau. Itu adalah di masa lampau. Waktu yang sangat panjang, ruang yang sangat luas dan sangat panjang. Asemkya dunia harus melampaui begitu banyak negeri. Begitu jauh, tempat yang sangat jauh. Di tempat itu terdapat seorang Buddha. Di dalam negeri yang sangat jauh ini, selanjutnya dikatakan, pada negeri bernama Ratnavisuddha, terdapat seorang Buddha dengan gelar Prabhuta Ratna. Ketika Buddha itu sedang menapaki jalan Bodhisattva, membuat satu ikrar agung. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Negeri itu maksudnya adalah setelah melewati tempat yang demikian jauh, terdapat sebuah negeri. Negeri ini bernama Ratnavisuddha. Negeri Ratnavisuddha ini adalah murni dengan banyak barang berharga, bukan seperti dunia saha kita. Dunia saha, meskipun di atas bumi kita ini tersembunyi banyak sekali harta karun, manusia terus-menerus merusaknya. Perusakan yang sangat banyak, barulah dapat mengambil emas, perak, kristal, dan batu permata.
Namun itu adalah kerusakan besar bagi bumi. Baru dapat melihat benda-benda itu. Sedangkan negeri Ratna Visuda ini, di mana-mana bisa terlihat, semua benda di sana adalah barang berharga, tanpa perlu melakukan perusakan di tanahnya. Secara alami, semua adalah merupakan barang berharga, murni dan jernih. Negerinya amat lengkap. Negeri yang lengkap tidak mengalami perusakan, dan dimanapun yang terlihat adalah barang berharga. Maka negerinya bernama Ratna Visuda. Negeri ini namanya adalah Ratna Visuda. Selain murni juga ada banyak sekali barang berharga, terbentuk dari 7 mustika. Segala sesuatu di negeri ini tiada lain adalah terbentuk dari mustika. Maka tanpa noda kotoran sama sekali, sehingga nama dari negeri ini disebut Ratna Visuda. Pada negeri bernama Ratna Visuda, negeri ini adalah murni dengan banyak barang berharga, terbentuk dari 7 mustika, tanpa noda kotoran sama sekali, makanya dinamakan Ratna Visuda atau kemurnian mustika. Terdapat seorang Buddha dengan gelar Prabhutarana. Di dalam negeri Ratna Visuda ini, ada seorang Buddha. Nama dan gelarnya adalah Prabhutarana. Tathagata Prabhutarana lahir dan mencapai kebudahan di negeri ini. Jadi pada negeri Ratna Visuda itu, gelar dari Budanya adalah Prabhutarana, dikarenakan dirinya menggunakan kekayaan dharma dari pahala kebajikannya untuk memberi manfaat tanpa habis-habisnya. Sang Buddha menggunakan kekayaan pahala kebajikannya, kekayaan dharma dari pahala kebajikannya, untuk memberi manfaat kepada para makhluk tanpa habis-habisnya. Inilah Dharma. Segala sesuatu di negara tersebut adalah barang berharga. Tidak ada orang yang miskin atau menderita. Tidak ada. Namun Buddha tersebut menggunakan Dharma. Kekayaan Dharma, menggunakan Dharma untuk berdana kepada negeri tersebut. Jadi, ketika Buddha itu sedang menapaki jalan Bodhisattva, membuat satu ikrar agung, yaitu ketika Buddha Prabhutarana sedang melatih dan menegakkan benih dari praktik Bodhisattva, pernah membangkitkan ikrar agung. Dimanapun para Buddha membabarkan sutra teratai, stupa mustikanya akan muncul di hadapan untuk memberi kesaksian. Menapaki jalan Bodhisattva ini bukan satu masa kehidupan, tapi adalah kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu yang lama menapaki jalan Bodhisattva. Setelah itu memiliki berkah yang begitu sempurna, lahir dan mencapai kebudahan di negeri Ratna Visuda. Ketika menapaki jalan Bodhisattva, beliau telah membangkitkan ikrar dari kehidupan ke kehidupan. Ini adalah ikrar dari Buddha Prabhutarana ketika sedang melatih dan menegakkan benih dari praktik Bodhisattva. Benih dari praktik Bodhisattva adalah membangkitkan ikrar seperti ini, yaitu dimanapun para Buddha membabarkan sutra teratai. Ini adalah ikrarnya. Di kemudian hari mencapai kebudahan, ataupun setelah memasuki parinirvana, saat para Buddha yang manapun juga, tempat di mana sutra teratai dibabarkan, beliau pun membangkitkan ikrar demikian. Stupa mustika saya akan muncul di tempat pelatihan itu untuk memberi kesaksian. Ini adalah ikrar Buddha Prabhutarana. Naskah selanjutnya kembali mengatakan, setelah aku mencapai kebudahan dan memasuki parinirvana pada negeri-negeri di 10 penjuru, di mana saja sutra teratai ada dibabarkan, stupaku demi mendengarkan sutra ini akan muncul di sana untuk memberi kesaksian dan memberi pujian. Bagus sekali. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Ini adalah ikrarnya. Setelah aku mencapai kebudahan dan memasuki parinirvana, saya jika mencapai kebudahan, untuk mencapai kebudahan tentu saja harus dilengkapi oleh segala praktik. Ada cara untuk benar-benar sepenuhnya memahami prinsip kebenaran langit, bumi, dan alam semesta.
padan menjadi satu dengan langit dan bumi, tercerahkan akan prinsip kebenaran di langit dan bumi. Ini disebut mencapai kebudahan. Namun juga perlu menyesuaikan kondisi dunia. Menyesuaikan dengan usia dunia, juga ada saat memasuki parinirvana. Oleh karena itu, parinirvana yaitu memadamkan delusi dan menyeberangi lautan samsara. Ini disebut parinirvana. Bukan berarti seperti manusia meninggal akan terlahir kembali seperti ini. Sebenarnya di saat yang bersamaan ketika mencapai kebudahan, itu sudah memasuki parinirvana, karena sudah melenyapkan segala delusi. Segala delusi yaitu kerisauan dan kegelapan batin. Delusi sebanyak butiran debu semua sudah dilenyapkan. Telah bebas dari samsara. Oleh karena itu menyeberangi lautan samsara. Ini adalah maksud dari parinirvana. Mencapai kebudahan telah menyeberangi lautan samsara ini. Telah melenyapkan segala kerisauan. Delusi yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan ini adalah telah mencapai kebudahan. Tetapi setelah mencapai kebudahan, juga perlu merespon pada kondisi dunia dan usia duniawi. Juga perlu menampakkan parinirvana. Maka dari itu, setelah parinirvana, itu juga tetap sama. Pada masa mendatang masih akan memberi kesaksian di tempat Buddha membabarkan sutra teratai. Setelah aku mencapai kebudahan dan memasuki parinirvana, ketika ia mencapai kebudahan. Parinirvana artinya memadamkan delusi dan menyeberangi lautan samsara. Setelah parinirvana, pada masa mendatang masih akan memberi kesaksian di tempat Buddha membabarkan sutra teratai. Ini adalah Buddha. Beliau mencapai kebudahan adalah telah menyeberangi lautan samsara, menghapus hingga tuntas segala kerisauan. Setelah memasuki parinirvana, menampakkan wujud memasuki parinirvana, masuk ke dalam stupa mustika ini. Beliau akan dengan stupa di saat bersamaan. Di dunia manapun, di tempat yang ada Buddha sedang membabarkan sutra teratai, maka beliau akan dengan stupa mustikanya muncul untuk memberi kesaksian. Ini adalah ikrar dari Buddha Prabhutaratna. Beliau pada negeri-negeri di 10 penjuru, di mana saja sutra teratai ada dibabarkan. Ini adalah ikrarnya. Stupa mustikanya akan muncul di hadapan. Sama seperti sekarang ketika Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Stupa mustikanya muncul. Stupaku demi mendengarkan sutra ini akan muncul. Stupa saya akan muncul tepat waktu di persamuhan sutra teratai. Ini adalah stupa 7 mustika. Stupa ini terbuat dari 7 mustika, sehingga dinamakan stupa 7 mustika. Demi mendengarkan sutra teratai ini, bahkan Buddha dari masa lampau muncul bersamaan dengan stupanya di persamuhan sutra teratai. Beliau juga menunjukkan datang untuk mendengarkan sutra. Buddha ini datang dari dunia lain ke dunia saha untuk mendengarkan Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Ini adalah tanda penghormatan pada sutra ini. Pada negeri-negeri di 10 penjuru, di mana saja sutra teratai ada dibabarkan, merespon negeri-negeri pada 10 penjuru, di mana sutra ini dibabarkan. Stupaku demi mendengarkan sutra ini. Stupa mustikanya ini adalah menakjubkan karena demi mendengarkan sutra teratai ini, sehingga akan muncul di sana untuk memberi kesaksian dan memberi pujian. Bagus sekali. Ini adalah stupa dari Buddha Prabhutaratna. Muncul di tempat ini untuk memberi pujian. Kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Sewaktu ini muncul. Di saat muncul di hadapan Buddha, ini adalah tekad sebagai benih adalah demikian, yaitu batin itu. Beberapa hari yang lalu telah mengatakan kepada kalian, setelah setiap orang mendengar Dharma, dalam batinnya melompat dengan sukacita. Melompat dengan sukacita itu
membangun ikrar agung, membangkitkan tekad agung. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Karena bab guru Dharma yang lewat telah dikatakan dengan jelas. Tempat di mana sutra teratai berada, ada keseluruhan tubuh Buddha. Semua orang menegakkan sutra teratai. Niat itu sangat teguh. Ini adalah tekad sebagai benih, dikarenakan Buddha Prabhutaratna memiliki ikrar. Sewaktu Buddha Prabhutaratna mulai membangkitkan tekad bodhisattva, niat pikiran itu dari kehidupan ke kehidupan adalah demikian. Setelah mencapai kebudahan, juga seperti demikian. Sehingga dengan praktik sebagai benih sebab dari bodhisattva, buah pencapaian dari munculnya Buddha di hadapan. Ini adalah buah pencapaian dari Buddha Prabhutaratna mencapai kebudahan. Ikrarnya juga demikian. Sehingga makanya dalam persamuhan sutra teratai dari Buddha Sakyamuni memunculkan stupa dan memberi pujian demi memberikan kesaksian. Akan muncul di sana untuk memberikan kesaksian dan memberi pujian. Bagus sekali. Akan muncul di hadapan Buddha itu. Tekad sebagai benih adalah demikian. Dikarenakan Buddha Prabhutaratna memiliki ikrar ini, makanya dalam persamuhan sutra teratai dari Buddha Sakyamuni memunculkan stupa dan memberi pujian demi memberikan kesaksian. Stupa itu muncul. Suara terdengar dari dalam dan luar. Luar adalah genta. Suara angin berhembus. Beberapa hari yang lalu telah dibahas. Kemudian semua orang bersukacita dan juga merasakan. Memuji kalau itu belum pernah didapatkan sebelumnya. Di dalam sukacita dan memuji juga timbul kecurigaan. Pemandangan seperti ini belum ada sebelumnya. Ada kecurigaan sehingga Bodhisattva Maha Pratibhana mewakili semuanya untuk menanyakan. Dari dalam stupa mengeluarkan suara. Sebenarnya apakah jalinan jodohnya? Buddha Sakyamuni telah menjawab kita semuanya. Menjawab bahwa Buddha ini sejak tekad dari praktik sebagai benih di jalan bodhisattva sampai pada hasil mencapai kebudahan juga adalah tekad ini, sehingga dia muncul di hadapan. Seperti Buddha Sakyamuni, harapannya adalah hendak membimbing para makhluk di dunia saha. Mencapai kebudahan juga di dunia saha, sama juga dengan setiap Buddha mempunyai ikrar tersendiri. Buddha Prabhutaratna adalah dimanapun di tempat di mana Buddha membabarkan sutra teratai, stupa Buddha Prabhutaratna muncul. Buddha Sakyamuni adalah tempat di mana ada makhluk yang menderita. Beliau akan pergi ke setiap tempat di mana para makhluk yang menderita berada untuk mempraktikkan jalan bodhisattva, untuk membina diri, untuk mencapai kebudahan. Setiap Buddha mempunyai ikrar tersendiri. Tetapi semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Prinsip kebenaran adalah sama, yaitu sutra teratai yang menakjubkan di dalam hati, yang dilindungi dalam batin Buddha, yang dilindungi dan diingat selalu. Kita harus bersungguh hati memahaminya. Wujud stupa sebenarnya yang terkandung di dalam adalah tatata kita para makhluk. Prinsip kebenaran yang berada dalam belahan batin tatata kita sepertinya sangat dalam. Asalkan kita mendengar Dharma, asalkan kita bersungguh hati. Sehingga setiap hari mengatakan kepada semua orang, kita harus lebih bersungguh hati.